Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Nah, apa sih itu pasar modal? Nah, pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi pertukaran dana antara investor dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Nah, contohnya seperti perusahaan nih, pasar modal menyediakan platform untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan. Nah, contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Nah, apa sih tujuan utama dari pasar modal? Nah, tujuannya ini untuk memberikan akses nih kepada perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk ekspansi, investasi, atau juga proyek-proyek jangka panjang yang sementara investor dapat memperoleh keuntungan melalui peningkatan nilai investasi atau pembayaran dividen bunga. Nah, yang selanjutnya ada sejarah dari pasar modal di Indonesia dan dunia. Nah, apa sih sejarahnya? Sejarah pasar modal di dunia dimulai pada negara Prancis nih pada abad ke-12. Nah, kemudian di Burgess Farms Belgia. Nah, juga memulai perdagangan komoditas pada abad ke-13. Berarti selisihnya hanya satu abad saja. Nah, perkembangan jual beli efek baik komoditas atau surat berharga terus meningkat nih di berbagai negara, terutama negara Eropa termasuk Belanda. Nah, selanjutnya sejarah untuk pasar modal di Indonesia ini diawali dari penjajahan kolonial yang biasa disebut dengan VOC atau Belanda. Nah, pada tanggal 14 Desember 1912, tepatnya di kota Batavia, pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Furnishing for the Reference Association Perdagangan Efek. Nah, sayangnya nih, pada tahun 1918, pasar modal di Indonesia tersebut harus ditutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, pasar modal di Indonesia ini kembali lagi dibuka pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Dan akhirnya pasar modal di Indonesia ini semakin berkembang dan diperbarui kebijakannya. Dan untuk saat ini namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi dari pasar modal. Nah, apa saja sih fungsi dari pasar modal ini? Yang pertama ada pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Nah, perusahaan ini dapat memperoleh dana nih dengan cara apa? Dengan cara menjual saham ke pasar modal. Nah, saham-saham ini akan dibeli nih oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau oleh pemerintahan. Dan pasar modal ini juga sebagai sarana nih untuk pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan juga memberikan dividen atau bisa disebut dengan bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat juga dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat nih. Nah, selanjutnya juga ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, tidak hanya itu, sekarang ini pasar modal itu juga sebagai pencipta tenaga kerja nih. Keberadaan pasar modal saat ini dapat mendorong sekali untuk berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru. Nah, selanjutnya
ini masih lanjutan dari yang tadi. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, untuk setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak nih oleh pemerintah. Nah, adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Nah, selanjutnya ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Nah, aktivitas dan volume penjualan pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat ini memberi indikasi nih bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik. Nah, begitu pula pun dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada instrumen investasi modal. Nah, pasar modal ini juga dikenal dengan istilah bursa efek. Nah, di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai jenis nih surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Nah, jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah yang pertama ada saham. Nah, saham ini merupakan surat berharga yang menjadi bukti nih kepemilikan sah atas sebuah perusahaan, atau investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Nah, selanjutnya ada reksadana. Nah, pada reksadana ini dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah nih untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Nah, dana tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Nah, selanjutnya ada surat hutang obligasi. Nah, kalian juga harus bisa mendapatkan nih surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Nah, kepemilikan hutang ini dapat dipindah tangankan nih, dan pemegangnya memiliki hak penuh untuk memperoleh bunga serta pelunasan hutang jangka yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada Exchange Trade Fund atau bisa disebut dengan ETV. Nah, surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan nih dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EVT ini bisa diperdagangkan di bursa efek yang layaknya saham. Nah, selanjutnya ada derivatif. Nah, ada pula nih surat berharga dalam bentuk derivatif. Nah, surat berharga ini biasa juga dikenal dengan bentuk turunan dari saham. Terdapat juga dua jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warna award and right. Nah, selanjutnya ada manfaat pasar modal. Nah, pasar modal ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya ada jumlah dana yang dapat diinput berjumlah besar. Ada juga dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat perdana atau selesai. Nah, selanjutnya juga tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Selanjutnya ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya ada ketergantungan emiten terhadap bank yang menjadi lebih kecil. Nah, manfaat pasar modal untuk investor ini ada yang pertama, nilai investasi yang berkembang. Yang kedua ada memperoleh dividen. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Nah, yang kesimpulannya yang terakhir ini, nah struktur pasar modal ini selain pelaku ada juga mengetahui struktur modal pasar modal dengan berbagai lembaga yang berfungsi sebagai membantu untuk melakukan jual beli di pasar. Nah, selengkapnya tentang struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Pengawas Modal atau BAPEM di poin pertama. Nah, itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.